Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Lestari Putri. Saya dari kelas STR 1A dengan NIM P279041240006. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pribadi Dasar. Selamat menyaksikan. Struktur organ reproduksi internal wanita. Yang pertama itu ada ovarium atau indung telur. Fungsinya menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron. Ovarium secara bergantian melepaskan satu sel telur setiap bulan dalam siklus menstruasi. Hormon estrogen berperan dalam perkembangan ciri-ciri seksual sekundar wanita, sedangkan progesteron mempersiapkan dinding rahim untuk menerima telur yang telah dibuahi. Lalu yang kedua ada tuba Fallopi. Fungsinya menghubungkan ovarium dengan rahim, tempat terjadinya pembuahan antara sel telur dan sperma. Saat setelah ovulasi, sel telur akan bergerak melalui tuba Fallopi. Jika ada sperma yang berhasil membuahi sel telur, zigot yang terbentuk akan bergerak menuju rahim untuk berkembang menjadi embrio. Lalu yang ketiga ada uterus atau rahim. Fungsinya sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Dinding rahim terdiri dari lapisan endometrium yang akan menebal setiap bulan dalam persiapan untuk kehamilan. Jika tidak terjadi pembuahan, lapisan endometrium akan luruh dan keluar melalui vagina dalam bentuk menstruasi. Dan myometrium, ini lapisan tengah rahim yang terdiri dari sel-sel otot polos. Myometrium akan meregang dan berkontraksi selama kehamilan dan persalinan. Yang keempat ada serviks atau leher rahim. Fungsinya menghubungkan rahim dengan vagina. Serviks memiliki lubang kecil yang memungkinkan sperma masuk ke dalam rahim. Selama persalinan, serviks akan melebar untuk memungkinkan bayi keluar. Lalu ada vagina yang fungsinya sebagai jalan lahir, tempat masuknya penis saat hubungan seksual, dan jalan keluar darah menstruasi. Vagina juga merupakan bagian dari saluran kelahiran. Selanjutnya, struktur organ reproduksi eksternal wanita. Yang pertama itu ada mons pubis. Mons pubis merupakan bantalan lemak yang terletak di atas tulang kemaluan. Fungsi utama bantalan lemak ini adalah untuk melindungi organ reproduksi bagian dalam dari benturan atau trauma. Lalu ada labia mayora, dua lipatan kulit yang tebal dan berambut yang membentang dari mons pubis hingga perineum. Fungsinya melindungi organ reproduksi bagian dalam dari gesekan, kotoran, dan infeksi. Lalu ada juga labia minora. Fungsinya untuk melindungi lubang vagina dan uretra serta mengandung banyak ujung saraf sehingga sensitif terhadap rangsangan seksual. Lalu ada klitoris yang memiliki fungsi untuk memberikan sensasi seksual. Klitoris memiliki ribuan ujung saraf yang membuatnya sangat sensitif terhadap rangsangan seksual. Ketika klitoris dirangsang, sinyal akan dikirim ke otak dan memicu respons seksual. Lalu ada juga vestibulum. Vestibulum adalah area yang terletak di antara kedua labia minora. Area ini memiliki beberapa fungsi penting seperti sebagai jalan keluar, baik untuk urin maupun untuk proses reproduksi. Lalu memberikan sensasi. Lalu ada urethral opening. Fungsi utama dari urethral opening adalah sebagai saluran keluar urin dari tubuh. Setelah kandung kemih terisi penuh dengan urin, otot-otot kandung kemih akan berkontraksi untuk mendorong urin keluar melalui uretra. Urin kemudian akan mengalir keluar tubuh melalui lubang uretra yang terletak di vestibulum, area di antara kedua labia minora. Lalu ada vaginal entrance. Vaginal entrance atau lubang vagina memiliki fungsi sebagai saluran kelahiran, saluran menstruasi, saluran untuk sperma, dan saluran untuk hubungan seksual. Yang ketujuh ada himen, fungsinya sebagai pelindung vagina. Lalu ada perineum, memiliki fungsi untuk membantu menjaga organ-organ di dalam pelvis tetap pada posisinya yang benar. Kontrol kontinensia. Otot-otot perineum membantu mengontrol buang air kecil dan besar, dan juga berfungsi persalinan. Otot-otot perineum akan meregang untuk memungkinkan bayi melewati jalan lahir. Lalu ada anus. Anus adalah lubang di ujung saluran pencernaan. Fungsi utamanya adalah sebagai pintu keluar feses atau tinja dari tubuh. Selanjutnya adalah struktur organ internal pada pria. Yang pertama itu ada testis. Testis adalah kelenjar kelamin pria yang terletak di dalam skrotum. Fungsi utama testis adalah memproduksi sperma.
Di dalam tubulus seminiferus pada testis sperma diproduksi. Lalu juga memproduksi hormon testosteron. Hormon ini berperan dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder pria seperti pertumbuhan rambut wajah dan suara yang membesar serta menjaga dorongan seksual. Lalu ada epididymis. Epididymis adalah saluran panjang yang terhubung dengan testis. Fungsinya adalah sebagai tempat pematangan sperma dan transportasi sperma. Lalu ada vas deferens. Vas deferens ini adalah saluran panjang yang membawa sperma dari epididymis menuju uretra. Vas deferens ini berperan sebagai saluran utama untuk membawa sperma menuju uretra. Lalu ada vesikula seminalis. Vesikula seminalis adalah sepasang kelenjar yang terletak di belakang kandung kemih. Fungsinya adalah memproduksi cairan seminal. Cairan ini mengandung nutrisi dan fruktasa yang berfungsi untuk memberi energi pada sperma. Lalu ada juga kelenjar prostat. Kelenjar prostat mengelilingi bagian atas uretra. Fungsinya yaitu memproduksi cairan prostat. Cairan ini bersifat basa dan berfungsi untuk menetralkan keasaman saluran reproduksi wanita sehingga sperma dapat bertahan hidup lebih lama. Lalu ada kelenjar Cowper. Kelenjar ini terletak di bawah kelenjar prostat. Fungsinya untuk memproduksi cairan praejakulasi. Cairan ini berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralkan sisa-sisa urin yang bersifat asam. Lalu ada kandung kemih. Kandung kemih fungsi utamanya adalah untuk menampung urin yang diproduksi oleh ginjal sebelum dikeluarkan dari tubuh. Ada juga glans penis. Fungsi utamanya sebagai saluran ekskresi untuk mengeluarkan urin dan semen, sebagai organ sensorik untuk merasakan rangsangan seksual, dan berperan dalam ereksi untuk mencapai dan mempertahankan ereksi. Lalu ada ureter, berfungsi menyalurkan urin yang dihasilkan oleh ginjal menuju kandung kemih. Selanjutnya yaitu organ eksternal pada pria. Ada penis. Penis adalah organ kopulasi pada pria. Fungsinya adalah saluran keluar urin dan sperma. Uretra yang berada di dalam penis berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan urin dan semen saat ejakulasi. Yang kedua sebagai organ ereksi. Saat terangsang secara seksual, penis akan mengalami ereksi yang memungkinkan terjadi penetrasi saat kopulasi. Lalu ada skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang menggantung di belakang penis. Fungsinya adalah mengatur suhu testis. Skrotum berfungsi sebagai pengaturan suhu testis. Suhu yang ideal untuk reproduksi sperma. Suhu yang ideal untuk produksi sperma sedikit lebih rendah dari suhu tubuh. Oleh karena itu, skrotum dapat berkontraksi atau relaksasi untuk menjaga suhu testis tetap normal. Lalu yang kedua, melindungi testis. Skrotum melindungi testis dari benturan atau trauma. Lalu yang ketiga ada testis. Testis adalah kelenjar kelamin pria yang terletak di dalam skrotum. Fungsinya adalah memproduksi sperma. Di dalam tubulus seminiferus pada testis, sperma diproduksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon